Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reni Syahbudin dengan NIM 123 Saya kelas D jurusan MKS semester 2. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ekonomi mikro mengenai struktur pasar. Baik teman-teman, apa sih struktur pasar itu? Struktur pasar itu bisa dilihat dari latar belakangnya. Struktur pasar merujuk pada karakteristik dan kondisi suatu pasar yang mencakup berbagai elemen yang mempengaruhi dinamika hubungan antara penjual dan pembeli. Beberapa faktor yang mempengaruhi struktur pasar meliputi jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk yang ditawarkan, tingkat pengetahuan yang penjualan pembeli, serta hambatan-hambatan yang ada di pasar. Dalam konteks ekonomi, struktur pasar adalah variabel penting karena dapat mempengaruhi perilaku usaha, kinerja pasar, serta tingkat persaingan yang terjadi. Sebagai contoh, dalam pasar yang sangat kompetitif dengan banyak penjualan pembeli, harga akan cenderung mendekati biaya produksi. Di sisi lain, dalam pasar yang didominasi oleh satu atau beberapa penjual, harga akan lebih dipengaruhi oleh kekuatan pasar daripada biaya produksi. Pentingnya memahami struktur pasar adalah karena hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam berbisnis, merencanakan strategi pemasaran yang efektif, serta memahami bagaimana regulasi pasar dapat mempengaruhi kinerja suatu industri atau sektor ekonomi. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang struktur pasar dapat membantu pelaku pasar, baik penjual maupun pembeli, untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan efisien dalam bertransaksi di pasar yang mereka hadapi. Pengertian struktur pasar. Struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen pada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Pada analisa ekonomi dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna yang meliputi monopoli, oligopoli, monopolistik, dan monopsoni. Jenis-jenis struktur pasar. 1. Ada struktur pasar persaingan, yaitu sempurna pasaran yang paling ideal karena mempunyai ciri-ciri yang memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Penjual tidak dapat menentukan harga atau penjual akan menjual barangnya sesuai harga yang berlaku di pasar. 2. Ada struktur pasar monopoli. Pasar barang yang hanya terdapat satu produsen dalam dua pasaran, suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang berhadapan dengan banyak pembeli atau konsumen. 3. Ada struktur pasar monopolistik. Produk yang dijual memberikan peluang pada 3 penjual untuk menjual barangnya dengan harga lebih tinggi, berbeda dengan harga barang lain yang ada di pasar. 4. Ada struktur pasar oligopoli, yaitu bentuk pasar yang terdiri dari beberapa produsen, 4 atau penjual yang menguasai penawaran. Penawaran dalam pasar oligopoli dapat dilakukan secara independen atau sendiri-sendiri ataupun secara diam-diam bekerja sama. 5. Ada struktur pasar oligopsoni, yaitu jenis pasar yang terakhir ini memiliki 2, 5 atau lebih pembeli, umumnya pelaku usaha, yang menguasai pasar dalam hal penerimaan barang atau berperan sebagai pembeli tunggal atas produksi suatu pasar komoditas. Kelebihan pasar persaingan sempurna. Efisiensi alokatif. Sumber daya dialokasikan secara optimal karena barang dan jasa diproduksi hingga titik di mana harga sama dengan biaya marginal, P sama dengan MC. 2. Ada efisiensi produktif, yaitu perusahaan beroperasi pada tingkat output di mana biaya produksi rata-rata berada di titik terendah sehingga tidak ada pemborosan sumber daya. Lalu ada harga dan kualitas yang kompetitif.
yaitu konsumen mendapatkan barang dan jasa dengan harga yang rendah dan kualitas yang baik karena perusahaan tidak bisa menaikkan harga di atas harga pasar tanpa kehilangan pelanggan. Lalu ada informasi yang sempurna. Semua pelaku pasar memiliki informasi yang lengkap dan sempurna tentang harga, kualitas, dan ketersediaan produk, sehingga tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan dari ketidakseimbangan informasi. Lalu tidak ada hambatan masuk dan keluar. Perusahaan dapat masuk dan keluar dari pasar dengan bebas, yang berarti hanya ada perusahaan yang efisien yang akan bertahan. Lalu kesejahteraan konsumen maksimal karena harga ditentukan oleh pasar dan mencerminkan nilai sebenarnya dari produk. Konsumen mendapatkan nilai maksimal dari pembelian mereka. Yang terakhir ada inovasi yang optimal. Dalam jangka panjang, persaingan sempurna mendorong inovasi karena perusahaan selalu berusaha meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya untuk tetap kompetitif. Lalu ada kekurangan pasar persaingan sempurna. Pertama, ada kurangnya insentif untuk inovasi. Dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak mendapatkan keuntungan supernormal dalam jangka panjang, sehingga kurang ada insentif untuk berinovasi atau meningkatkan kualitas produk. 2. Tidak ada skala ekonomi. Perusahaan dalam pasar ini umumnya beroperasi pada skala yang sangat kecil, sehingga tidak dapat memanfaatkan skala ekonomi untuk menurunkan biaya produksi per unit. 3. Keterbatasan diferensiasi produk. 3. Keterbatasan diferensiasi produk. Produk yang dijual adalah homogen, sehingga konsumen tidak memiliki banyak pilihan dalam hal variasi dan kualitas produk. 4. Kurangnya informasi simetris. Pasar persaingan sempurna mengasumsikan informasi sempurna di mana semua pelaku pasar memiliki akses yang sama ke informasi, namun dalam kenyataannya seringkali terdapat asimetri informasi antara produsen dan konsumen. Kelima, efek eksternalitas, yaitu pasar persaingan sempurna tidak selalu memperhitungkan eksternalitas baik positif maupun negatif, seperti polusi yang dapat mengakibatkan biaya sosial yang tidak tercermin dalam harga pasar. 6. Tidak ada keuntungan ekonomis dalam jangka panjang. Perusahaan hanya mendapatkan keuntungan normal dalam jangka panjang jika ada perubahan biaya atau permintaan. Perusahaan bisa mengalami kerugian. 7. Distribusi pendapatan tidak merata. Meskipun pasar ini bisa efisien dalam distribusi barang dan jasa, hal ini tidak selalu menghasilkan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Terakhir, sulit dicapai dalam realitas. Kondisi pasar persaingan sempurna sangat ideal dan hampir tidak mungkin ditemukan dalam kehidupan nyata karena membutuhkan sejumlah asumsi yang tidak realistis, seperti produk homogen dan informasi yang sempurna. Selanjutnya ada kelebihan pasar tidak sempurna. Di sini ada monopoli. Monopoli yaitu memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan besar karena kontrol atas harga dan pasokan. Lalu ada oligopi, yaitu mendorong inovasi dan efisiensi karena adanya persaingan antara beberapa perusahaan. 3. Ada monopsoni, dapat menghasilkan harga yang lebih rendah bagi pembeli karena kekuatan tawar-menawar yang besar. Lalu ada oligopsoni, memberikan kesempatan bagi pembeli untuk memperoleh harga yang lebih rendah karena persaingan antara beberapa pembeli besar.